Halo teman-teman semua. Jadi kali ini saya akan membantu teman-teman dalam membuat unit 6, exercise unit 6. Jadi pertama di sini ada exercise 8, bagaimana caranya mengeksekusi requirement planning. Sasaran dari exercise 8 ini praktikan dapat memahami bagaimana caranya mengeksekusi MRP dengan metode single item multi-level planning pada komponen ECC. Jadi nanti ada 4 transaksi yang akan digunakan. Pertama itu transaksi MD04 untuk stock requirement list, membuat dokumennya, stock requirement list. Setelah itu membuat dokumen good receipt dengan transaksi Migo, good movement. Setelah itu MD02 untuk membuat perencanaan single item multi level planning. Dan yang terakhir MD11 untuk membuat dokumen plan order. Langsung aja ke sistem SAP-nya. Expand mode logistik. Setelah itu sub module production. Pilih komponen MRP. Evaluasi. Komponen evaluasi. Setelah itu pilih stock requirement list MD04. Dibuka transaksinya. Nah, di sini inputkan material teman-teman. Material saya RFC 114. Lalu plannya 1000. MRP areanya nggak usah diisi. Setelah itu continue. Nah, di sini teman-teman bisa lihat stok atau requirement list dari material ini di plan 1000, MRP areanya juga 1000, terus ketersediaannya masih 0 di dalam gudang untuk stoknya. Di sini teman-teman bisa lihat secara detail. Ini ke basic MRP di materialnya. Dah, setelah itu balik. Sekarang kita coba buat dokumen good receipt. Kita mau masukin material tadi ke dalam gudang gitu dengan membuat dokumen good receipt ke transaksi Migo. Migo itu ada di material management, inventory management, good movement, ini Migo, good movement Migo. Nah, kemudian pada combo box ini pilih good receipt, terus combo box kedua pilih order, bukan order, order. Nah, inputkan material tadi R F C 114, lalu masukkan kuantitinya 20 sesuai dengan yang ada di exercise. Setelah itu movement type-nya 501, good receipt without good receipt without purchase order. Kemudian plan-nya 1000. Setelah itu storage location-nya 002. Enter. Oke, datanya udah terisi. Kemudian kita pause. Save, pause. Oh. Oh, dia error karena postingnya hanya berlaku pada periode bulan 10 tahun 2016. Untuk company code yang digunakan ini. Jadi coba kita ganti posting date-nya di bulan 10 tahun 2016.
Saya masukin sekian. Dokumen date-nya biarkan saja. Dokumen date-nya juga diubah. Samain aja. Lalu kita post. Oke, udah berhasil di post. Ini nomor dokumennya, 49 sekian 445. Ini ya, dokumen materialnya. Kemudian back. Kita coba cek requirement list-nya lagi. MD04. MD04. Ini tadi cek. Nah, sekarang udah terisi nih. Available quantity di gudangnya 20 sekarang. Karena tadi kita udah bikin dokumen good receipt. Dokumen good receipt berfungsi untuk validasi dalam memasukkan barang ke dalam gudang gitu. Jadi kita ingin masukin produk ini ke dalam gudang dengan membuat dokumen good receipt. Setelah itu balik, kita coba buat perencanaan multi-level planningnya. Ke production, lalu pilih production planning. Oh maaf salah. Ke MRP, lalu pilih planning. MD02, multi-level single item planning. Dibuka transaksinya, udah terisi. Sesuaikan aja dengan exercise-nya yang ada di buku. Materialnya apa, plan-nya apa. Setelah itu processing key-nya NETCH. Net change for total horizon. Setelah itu create MRP list-nya, kodenya 1. Yang 1. Setelah itu planning mode-nya 1. Schedulingnya juga 1. Kode 1 itu apa? Di sini di sampingnya udah ada penjelasannya. Setelah jangan lupa centang yang ini ya. Also plan unchanged component. Pada pagination proses control parameter. Lalu enter dulu. Udah muncul datanya, kita disuruh cek parameter yang kita inputkan ini udah benar atau tidak. Setelah itu pilih setting, save. Oh maaf. Dah. Setelah diklik tombol save, tekan enter lagi. Jangan lupa ini yang di screenshot, yang udah ada status di pojok kirinya. Nah, setelah itu kita coba lihat di requirement list-nya lagi. MD04. MRPR-nya udah terisi 1000. Soalnya tadi kita udah bikin perencanaannya di mana lokasinya. Secara otomatis sudah terisi di ini. MRPR-nya 1000, Hamburg. Continue. Oh, masih seperti biasa. Balik. Selanjutnya kita buat dokumen plan ordernya agar bisa diproduksi material tersebut nanti. Jadi dokumen plan order ini berfungsi untuk perencanaan produksi nantinya. Pilih create. Setelah itu plan order profile-nya pilih LA, stock order. Dokumen untuk stock order.
perencanaannya untuk stock order, lalu enter. Nah, seperti biasa inputin kode materialnya, MRP array-nya udah otomatis terisi. Isi order quantity-nya 20. Setelah itu kita masukin penjadwalannya, basic dates-nya untuk order finish dan atau order start. Nah, jadi teman-teman bebas mau gunain metode backward atau forward. Misalnya di sini teman-teman mau isi order finish-nya dulu. Kita ngisi datanya dari order finish, misalnya saya pengen selesai produksi atau ordernya itu tanggal 18. Lalu di enter aja. Nah, nanti semua dokumennya otomatis terisi. Seperti tanggal mulainya kapan, tanggal perencanaannya kapan, terus proses untuk memasuk ke dalam gudangnya itu berapa lama. Setelah itu production plan-nya ada di mana, lokasinya, store location-nya ada di mana. Jangan lupa untuk menu firming di plan order ini dicentang ininya. Atau bisa juga forward scheduling kita isi dari startnya. Dari tanggal startnya atau tanggal mulai order atau produksi itu kapan. Di sini saya contohkan misalnya nih. Saya mau mulai tanggal 18. Terus saya enter. Nah, otomatis terisi datanya yang lain juga. Ini available. Jadi produk itu nanti harus tersedia kapan. Nah, setelah itu teman-teman pilih edit, lalu pilih schedule. Nah, nanti secara otomatis sistem ngisi nih task list atau operasi-operasi yang harus ada di bagian produksi. Contohnya di sini ada operasi 20, operasi 10, operasi 20, operasi 30 dan seterusnya. Ada deskripsinya, kategorinya. Ini udah secara otomatis tergenerate. Nah, setelah itu di save. Ini nomor dokumennya yang udah jadi di save. Nah, jadi ini yang di screenshot. 37323 sama yang sebelumnya tadi. Jadi dokumen plan order ini udah siap dibuat dan siap dirilis untuk dikirim ke bagian produksi. Coba masuk ke transaksi. Oh, masuk ke transaksi tadi MD04. Nah, masuk lagi. Nah, ini dia. Ini dokumen plan ordernya. Karena yang di stok pertama kita udah ada 20, udah diisi 20. Sekarang kita mau produksi lagi 20, jadinya di sini available quantity-nya 40. Ini masih perencanaan, belum diproduksi. Kalau mau diproduksi, pilih icon ini, halaman details, tekan, terus di-convert dokumen plan ordernya ke production order. Pilih. Error warning. Biarkan aja. Kita save. Nah, dokumennya udah berubah nomornya. Jadi nanti yang di screenshot gambar yang awal tadi sama gambar yang sekarang. Nanti nomor dokumennya bakal berubah. Nomor dokumen. Nomor untuk MRP elemen datanya. Order numbernya udah ada.
Kalau nanti dia nomor dokumennya tidak berubah, coba tadi itu nomor dokumennya belum berubah ya. Tadi itu masih ada yang kurang. Nanti dia berubah jadi seperti ini, PP01 tadi belum bukan stok tulisannya udah PP01. Terus nomor dokumennya berubah. Dicek aja lagi. Bisa tekan tombol refresh atau kalau tadi udah keluar masuk aja lagi ke transaksinya MD04. Ini nomor dokumen yang terakhirnya. Ya, store location udah terisi nih 002. Oke, selanjutnya exercise 9, evaluating planning with the MRP list. Jadi sasaran dari exercise ini adalah praktikan dapat memahami bagaimana caranya dalam menggunakan MRP list untuk mengevaluasi hasil dari perencanaan. Maaf ini salah. Perencanaan. Canaan. Jadi nanti yang transaksi yang digunakan itu cuma 2, MD06, MRP list untuk collective display, dan MD02, single item multi-level planning. Maaf. Oke. Langsung aja masuk ke exercise, ke sistemnya. Expand model logistik, expand submodel production, lalu buka expand ini MRP, pilih evaluation, MD06, MRP list collective display. Langsung dibuka. Nah, jadi nanti inputkan kode plan-nya 1000. Setelah itu MRP controllernya disesuaikan aja karena di database-nya belum diupdate sama pihak EduGate. Pakai yang ada aja. Karena user saya kebetulan di sini ada 014, jadi saya pakai aja 014. Lalu enter. Nah, muncul list material yang ada di plan 1000 dengan MRP control 014. Kita bisa lihat exception groupnya, jenisnya ada apa aja. Ada ini. Ini yang ada di exercise ya. Jadi nanti ini teman-teman harus mengerti kenapa harus mengerti dari pertanyaannya. Pertanyaan dari exercise-nya terus jawabannya kenapa bisa seperti itu. Coba nanti dijelaskan aja di tugas pas ngerjain tugasnya. Setelah itu coba kita cek ke salah satu material. Di sini nggak ada material kita. Adanya material lain. Kalau begini berarti statusnya perencanaan yang udah dilakukan untuk material ini dia udah terpenuhi secara maksimal. Udah sesuai gitu perencanaan yang dikerjakan. Terus select salah satu material, tekan tombol selected MRP list untuk ngecek detail dari MRP list dari produk dari material tersebut. Cuma ada stok doang, tidak ada dokumen produksinya. Di sini kita bisa lihat stock coverage-nya. Jadi material ini tuh bisa memenuhi. Jadi ya gimana ya jelasinnya. Jadi nanti material ini tuh bisa memenuhi stok yang ada di gudang tuh berapa lama gitu. Untuk memenuhi stok, misalnya stok yang sebelumnya udah habis. Kira-kira berapa lama sih biar dia bisa di stok lagi ke dalam gudang. Oke, kita coba masuk ke MD0 berapa tadi? Balik dulu. Baik. Saya lupa transaksinya, nomor berapa. Planning,
MD02, multi-level single item planning. Dibuka. Di save lagi. Oh, masukkan MRP areanya 1000. MRP areanya masukin 1000. Setelah itu enter. Udah terisi semua. Setting, save. Enter lagi. Udah di save ya. Jangan lupa di screenshot. Setelah itu balik lagi ke yang tadi. Evaluation. MRP list collective display. Nah, coba kita eksekusi, enter. Sebelum ada. Nah, kemudian tekan enter. Udah terisi MRP areanya 1000, tapi kita pakai yang plan 1000. MRP kontrolnya 014, disesuaikan aja pakai yang ada di sini. Yang disponen. Setelah itu enter. Create material list information 56 material, yes. Set up list beforehand, yes. Loading, kita tunggu. Nah, nanti sistem bakal munculin semua list perencanaan material yang pernah dilakukan di dalam sistem ini gitu. Di sini ada beberapa contoh material yang perencanaannya tidak sesuai target, ada nilai yang minus. Ini contohnya. Bisa dilihat secara detail, select materialnya, kemudian tekan tombolnya. Minus. Lalu ke material kita tadi, RFC 114, scroll, kelewatan. RFC 114, tidak ada kendala, terpenuhi sesuai dengan target dari perencanaannya. Kita lihat secara detail perencanaan yang dibuat itu seperti apa. Oh, maaf yang bawah. Nah, oh maaf salah klik lagi. Yang di atas masih ke select ternyata. Aduh. Nah, ini RFC 114. Nah, ini. Nggak ada yang minus. Terpenuhi stoknya sesuai dengan apa yang direncanakan. Ini bisa di screenshot. Ini detail error, jenis-jenis detail errornya ada apa aja di sini. Oke, setelah itu back exercise-nya udah selesai, udah bisa dikerjakan.